Wa idza raddan nauma ya. Hah? Wa idza raddan nauma. Wa iyyaka. Oh wa iyyaka. Bener ente. Baik, di atas sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa iyyaka wa kasratad dhahki fa innahu yumitul qalba. Dan hindarilah olehmu serta memperbanyak ketawa, maka sesungguhnya tertawa itu dapat mematikan akan qalbu. Wa in istata'ta an taj'ala dhahkaka tabassuma faf'al. Dan jikalau kamu memperbuat, kalau kamu mampu akan bahwa memperbuat oleh kamu akan tertawamu, akan tersenyum, maka kerjakanlah olehmu. Wala taqum min majlisika hatta taqula subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan janganlah kamu bangun dari majelismu sehingga kamu mengucapkan terlebih dahulu doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faqad warada anna man qala dhalika ghufira lahu ma kana fi majlisihi. Maka sesungguhnya telah datang hadis oleh bahwa siapa orang yang mengucapkan akan doa tadi, niscaya diampunkan baginya apa-apa yang ada pada majelisnya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah dulu. Saudara-saudara sekalian, Islam sebagai agama yang sempurna mengajarkan sisi-sisi kehidupan umat manusia, dari mulai melek mata bangun tidur sampai mermata atau tidur kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai pemimpin yang sangat sayang kepada umat membimbing bagaimana dari mulai melek mata sampai tidur kembali. Dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam begitu sangat inginnya di dalam mutaba'atur Rasul, di dalam mengikuti, mentauladani, mencontoh apa yang diamalkan oleh Rasul. Bahkan tidak sungkan-sungkan menyampaikan apa yang mereka dengar dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membawa keselamatan bagi umatnya, baik selamat di dunia sampailah selamat di akhirat. Begitu seterusnya sampai Al-Imam
Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang Ratibul Haddadnya dibaca oleh banyak kaum muslimin. Beliau berwasiat, kajian kita nampak sederhana, tapilah ini adalah amalan-amalan keseharian yang harus dikerjakan oleh muslim dalam mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih malam hari ini saudara, kajian kita masih berbicara adabul majlis, adab-adab berriungan, adab-adab ngumpul-ngumpul. Ini diatur adab-adabnya. Kemarin sudah diterangin, jangan banyak main-main, iseng-iseng, kakinya digoyang-goyang. Begitu, ada yang mainin bulu hidungnya, lagi ngumpul tangannya gini. Ini namanya tidak mengamalkan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mainin jenggotnya gitu, ada yang mainin korek-korek diputer-puter, macam-macam. Iseng amat tuh orang yang kayak begini. Itu namanya dia tidak benar dalam adabul majlis, duduk majlis, termasuk majlis ilmu. Kalau pengen nyontoh Nabi bapak-bapak nih, ngadepnya jangan miring, hadap-hadapan, baru ganjarannya gede gitu. Begitu. Tapi karena punggungnya sakit, ya nyender nggak apa-apa. Tapi kalau pengen nyontoh Rasulullah ajaran, berhadapan, jangan miring, kecuali tahlilan. Emang itu ada kue di depannya. Begitu. Iya, kalau mau ngamalin ajaran-ajaran Nabi, berhadapan aja. Iya, begitu. Itu Nabi yang ngajarin, bukan saya. Saya cuma menyampaikan saja apa yang diajarkan oleh Nabi. Lihat di sekolah tuh, anak-anak sekolah tuh nggak miring, nggak ngeriung, karena begitulah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kalau ngeriung ada kue di depannya. Kalau begitu tuh takut kedudukan doang, mana kelepon lagi. Tahu kelepon nggak? Itu begitu. Jadi harus bareng-bareng ngelihat. Masalahnya waktu datang ke majelis atasnya enteng, waktu mau pulang berat. Begitu, apa aja masuk, jeruk. Itu jangankan yang nggak ngaji, yang ngaji kalau tahlilan rebutan juga ternyata. Itu begitu, yang kayak begitu. Kalau jeruk kan mendingan yang dimasukin, semangka yang dimasuk. Lakan Yasin hancur Yasin, semangka kan berair. Begitu. Itu begitu. Adab majelis namanya, berhadapan. Ini adab Islam yang diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian adab itu saudara, malam hari ini ada dua nih adab nih. Wa iyyaka wa kasratad dhahki. Di majelis itu yang terbaik, awas jangan kita orang banyak ketawa-ketawa di majelis. Lebih-lebih majelis kebaikan. Jangan banyak ketawa-ketawa. Kenapa? Kata Imamul Haddad, fa innahu yumitul qalba. Ketawa itu dapat mematikan hati.
Artinya mematikan hati bukan mematikan orang. Akhirnya pikiran sehatnya kurang, ingat akhirat kurang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat, di antara para sahabatnya lagi ketawa ketiwi, Nabi menyampaikan, "Lau araftumul akhirah labakaitum kasiran wala dhahiktum qalilah." Al hadis atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, andai kamu mengetahui betul betapa ribetnya urusan akhirat, nanti ribet di akhirat urusan, Anda pastikan sedikit ketawa dan banyak menangis. Anda pastikan banyak menangis, sedikit ketawa. Begitu. Jadi di dunia ini jangan banyak ketawa-ketawa. Begitu. Itu kayak begitu. Mana di masjid lagi. Kalau di masjid tuh kita orang ketawa-ketawa, ngilangin ganjaran. Ukuran ibadah 40 tahun hilang ganjarannya, ukurannya, kan rugi kita. Jangan banyak. Itu adabul majlis. Adabul majlis. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa kasratad dhahki fa innahu yumitul qalba wa yudhibu binuri ahlil jannah." Kata Nabi, jauhilah banyak ketawa. Banyak ketawa. Yang dilarang tuh banyak ketawa tiwi. Kadang-kadang cerita lucu ada ketawa manusiawi, kadang sendiri di rumah tiba-tiba dia nyengir aja sendiri. Itu masih normal. Disebut masih normal. Ingat cerita-cerita jenaka. Kadang-kadang ketawa tuh normal. Tapi kalau udah ketawa melulu, ini kudu dibawa ke grogol. Kalau udah ketawa mulu, bahaya. Kalau kadang-kadang, yang gak boleh sering-sering tertawa terbahak-bahak. Itu jangan. Kenapa kata Nabi, fa innahu yumitul qalba. Nabi sampaikan itu dapat mematikan cahaya kolbu, sehingga kita kurang ingat ama dosa, sehingga kita kurang ingat ama kesalahan kita. Itu begitu. Jangan kita orang, dan dapat menghilangkan cahaya ahli surga. Kurang. Kalau orang tukang ketawa-ketawa, malamnya repot untuk bangun, nggak kuat. Kecuali pengen kencing doang. Habis kencing, boros sholat, wudu, cebok aja agak tidur lagi. Begitu saudara. Jadi kadang-kadang tidak mengapa. Kadang-kadang begitu. Orang Nabi juga pernah kalau kadang-kadang, yang nggak boleh banyak. Cuman Nabi tidak terbabak, senyum aja. Ketawanya Nabi tuh senyum mesem aja Nabi.
Ada seorang sahabat, ini kita lanjutin dikit materinya. Wa in istata'ta an taj'ala dhahkaka tabassum faf'al. Kata Imam Haddad, kalau memang kamu bisa ketawamu cuman mesem doang, kerjakan. Itulah ketawanya Rasulullah. Enggak pernah terbahak-bahak, enggak pernah yang kayak begitu. Nabi itu mesem. Ada kejadian begini, hadisnya ada dalam Sahihul Bukhari, tapi jangan dicontoh ini. Pagi-pagi, kira-kira jam 10-an, ada orang datang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, halaktu, celaka aku wahai Rasulullah. Kalau bahasa kita orang, saya terjemah bebas ini hadis. Nabi cilaka 12, cilaka Nabi, binasa saya ini dah, ampun banget, cilaka 12. Maka kemudian Nabi bertanya, wa ma ahlakak, apa cilaka 12? Emang kenapa kamunya, kenapa? Dia jawab, waqa'tu fi nahari Ramadan, saya tidur sama bini siang-siang bulan Ramadan. Siang-siang Ramadan tidur sama bini lagi puasa. Begitu habis bini, mana nggak pakai BH lagi pagi-pagi, jadi saya ajak aja, mana bini nurut lagi. Kata dia, celaka saya Rasul, celaka. Dia tahu kafaratnya besar, dendanya tinggi kalau siang-siang tuh bersetubuh sama bini di bulan Ramadan. Kata Nabi, waduh, ini mau berat. Kan bulan Syawal kudu diqadha, itu namanya abodemen. Namanya abodemen, kudu diqadha. Kan denda di luar abodemen. Ada dendanya berat kalau siang-siang tidur sama bini. Begitu, makanya banyak orang tuh kalau siang-siang tidur di masjid aja. Begitu kalau Ramadan kan begitu, dia jauh dia dari bininya. Begitu. Kata Nabi, berat ini, ente kudu memerdekakan budak. Budak tuh orang dijual, kita harus bebasin untuk menjadi orang merdeka. Zaman dulu ada perdagangan orang didagang. Kalau perdagangan modern kan tenaganya yang dijual, orangnya mau kagak. Ini mau jiwanya dijual. Jadi duit yang dia kerja semuanya milik bos, dia nggak ada apa-apa, cuma dikasih makan. Nggak beda kayak motor. Kalau sakit ya diobati, kasih makan, tapi nggak dibayar. Kan motor nggak kita bayar. Motor kan barang, sapi nggak kita bayar. Kayak begitulah namanya budak. Itu kita kudu bebasin, kan mahal. Kata dia, duit dari mana Nabi? Anak kagak gablok begitu mah. Budak mahal. Begitu. Kata Nabi, waduh, nggak kuat, nggak punya. Kalau begitu turun, karena nggak kuat merekakan budak, kamu kudu puasa 2 bulan berturut-turut, jangan sampai batal. Dapat 30 hari ada yang ngajak makan gratis, batal, angus, ulang dari nol. Nantinya ulang yang 30 hari kagak jadi. Puasa lagi, dapat 59 hari, perutnya melintir. Duh perih, takut emah, makan bubur, angus, ulang lagi dari nol. 2 bulan berturut-turut, siang-siang tidur sama bini, bulan Ramadan.
Kata dia, ya Nabi, badan saya kan kerempeng begini nih, 2 bulan Ramadan aja ngek-ngekah. Kalau boleh bayar nih orang, saya bayar buat gantiin saya puasa. Begitu. Nggak kuat 2 bulan Nabi, nggak kuat. Ramadan aja kalau ada yang lebaran duluan pengen duluan, begitu. Tuh begitu. Kalau puasa sih pengen belakangan. Begitu. Nggak sanggup dan 2 bulan beneran. 2 bulan plus 1 hari yang dia bersetubuh sama bini. Enggak kuat, enggak kuat. Kalau begitu kamu kudu ngasih beras 60 liter. Kalau bahasa sekarang 60 kilo, 60 mud. Wis 60 kilo aja biar sodako lebih dikit dah. 60 kilo untuk 60 orang. Depan rumah 15, belakang rumah 15, kanan rumah 15, kiri rumah 15. Sama tangga-tangga yang miskin kasih beras. Dendanya niat bayar kafarat, niat saya mengeluarkan beras ini sebanyak 60 mud untuk membayar kafarat saya tidur sama bini siang-siang di bulan Ramadan. Tinggal bagi aja, niat di rumah. Beras apa ini? Udah buat nyai orang miskin, nggak perlu cerita. Begini nyai, saya siang-siang ya tidur sama bini, mana 3 ronde berturut-turut sampai KO. Itu bakal viral. Nggak perlu dongeng, yang penting dia dibagi. Niatnya di rumah nih. Nggak perlu niatnya sama dia. Tapi nggak boleh satu orang 60 mud, ya udah 60 kilo buat satu orang, nggak boleh. Kudu 60 orang. Kalau 60 kilo dikasih satu orang nggak jadi, kasih lagi yang 59. Belum lunas di mata Allah. Repot. Makanya enakan bujangan begitu. Kalau begitu tuh repot. Siang-siang tidur sama bini. Kata dia jawab, ya dari mana Nabi 60 kilo? Begitu. Buka puasa aja nyari takjil. Begitu. Nyari takjil 60 kilo. Kagak punya saya Nabi, kagak punya. Nabi kasihan melihat dia melas begini. Emang peraturan agamanya begitu. Kalau orang tidur sama bini siang-siang bulan Ramadan, dalam keadaan puasa dia batal, dia harus merdekakan budak. Itu satu. Sekarang udah nggak ada. Jadi tinggal nomor 2 nih kalau kita sekarang. Kudu puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh hilang tuh kalimat berturut-turut. Berturut-turut. Kalau nggak kuat, udah dicoba berkali-kali, bayar beras untuk 60 orang. Nggak boleh untuk 1 orang. Kudu 60 orang. Kata dia, dari mana? Kalau bahasa kita orang Betawi nih, ya gua kagak gablek segitu mah. Begitu kata dia. Kata Nabi, ini orang kasihan amat. Udah begini emang cilaka 12 kalau begini nih. Akhirnya Nabi ke rumah Nabi, masuk ke rumah, nanya ada beras enggak. Alhamdulillah, baru beli.
baru beli gandum. Bahasa kita beras dah lebih berat, ada 60 mud, kasih sama khadimnya, angkat, kasih dia nih, kasih beras sama Nabi. Coba yang enak dia, yang susah Nabi. Begitu, karena Nabi yang ngeluarin beras. Nih bagi, dia ngomong, nih Nabi 60 mud nih dibagi sama siapa? Sama orang miskin. Orang miskin. Iya. Nabi biar ente tahu ya, dari ujung gunung sono sampai ujung gunung sono, kalau bahasa kita dari ujung desa sampai ujung desa, karena Madinah itu diapit oleh 2 gunung, namanya Mabana Labataiha, bahasa hadisnya begitu. Bahasa kitanya dari ujung desa sampai ujung desa kagak ada yang mesakat bentet kecuali gue Nabi. Yang paling miskinnya saya, dari ujung ke ujung Nabi suruh orang miskin, yang paling miskin saya. Nabi nyengir, mesem aja. Ya udah buat lu dah. Nabi mesem. Sampai giginya kelihatan itu Nabi. Ngelihat kelakuannya orang. Begitu. Udah dapat beras, suruh dibagi, mana kagak modal. Dibagi. Dia jawab, dibagi orang miskin. Iya. Dari ujung ke ujung. Ujung Madinah ke ujung Madinah, kagak ada Nabi yang paling miskin kecuali gue. Kan mananya buat gue Nabi. Cuman kagak ngomong gitu doang. Ambillah, bagi buat bini ente masak. Makasih Nabi. Ya Allah, orang dia bestubu. Ini nanti ada kajian fikihnya panjang. Lunas enggak nih orang dalam adab sabi enggak, tapi kita bercerita fatabassama Rasulullah, nyengir Nabi. Ada aja orang macam-macam pinter begitu. Ada yang nyontoh di tahlilan model kayak begini nih, ternyata ada nggak tahu anak cucunya atau bukan, nyontoh kelakuannya. Kalau tahlilan tuh di tempat tahlilan, dia dengkulnya diangkat, dia dikasih pici, ini belum 2 dapatnya 2 dia, saya sama ini kata. Dia dapat 2 akhirnya. Ada pinter dia, kadang ngajak anak menuju hari yang kecil biar dapat juga. Ini pinter yang kayak begini. Nabi itu nyengir. Adab-adab di dalam majelis itu begitu, saudara. Kemudian adab majelis berikutnya terakhir yang Imam Haddad sebutkan dari pertemuan yang lalu, kalau mau menutup majelis, mau pergi nih dari kongko-kongko di mana aja. Kalau majelis taklim nggak usah itu, mau orang majelis baik, ini mau tempat kongko begitu. Di majelis taklim aja suruh baca kafarat majelis, di tempat kongko aja kagak. Ini kacau nih majelis begitu, apalagi tempat kongko. Ini di warung kopi begitu warung kopi DPR di bawah pohon rindang, ngopi aja, kopi begitu. Ada warung kopi mabar, main bareng atau begitu, main Mobile Legend aja. Warung kopi banyak tuh berjamuran, kongko, tawa-tawa. Nih mau pergi, bilangin rapat, arisan, kongko. Nih mau pergi,
jangan pergi dari tempat itu sebelum baca doa kafaratul majlis. Jadi terakhirnya nih mau pergi dari mana aja, mancing kek, nih mau bubar nih, baca begitu apa aja dah kongkong. Pokoknya setiap kongkong terakhirnya baca ini, baru bubar. Jangan enggak. Nabi ajari dan faedahnya besar. Doanya begini, kita baca aja sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tuh begitu namanya doa kafaratul majlis, doa mau bubar kongko di mana aja. Habis kita ngobrol mau bubar, begitu tutup, namanya doa kafaratul majlis, doa kafarat kongko. Doa Maha suci Engkau ya Allah dari segala kekurangan, dan dengan pujian kepadamu ya Allah atas segala sifat kesempurnaanmu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang dapat mengampuni dosa dari obrolan ini kecuali Engkau. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Aku bertaubat kepadamu dari majelis kongko. Doa pokoknya arisan ke, kita ngobrol ke, bincang-bincang begitu apanya, terakhirnya baca itu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Itu doa. Apa manfaatnya? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dijelaskan manfaatnya. Bila tadi di waktu kongko itu ada obrolan yang tidak bermanfaat, ada obrolan dosa, maka dosanya diampuni sebelum dia bangun. Buminya kagak bakal bersaksi. Jadi bumi ini saudara di akhirat bakal ceramah. Bumi yang kita dudukin tuh di akhirat bakal demo kepada Allah, bakal ngomong, ya Rabb, saya didudukin si Anu cuman gak ada ganjaran, semuanya ngobrol yang sia-sia, saya nggak terima ya Rabb. Begitu sudah buminya protes. Banyak hal untuk menolak protes tempat-tempat yang kita dudukin yang tidak manfaat. Yang terbesar duduk di majelis ilmu kayak begini. Setiap kita duduk di majelis ilmu sekali akan menutup 70 tempat kongko-kongko yang tidak bermanfaat.
70 tempat kita nongkrong di mana yang tidak manfaat. Begitu sekali duduk itu bumi kekuatan pembelaannya dapat mendiamkan 70 tempat yang diduduki. Itu yang hebat. Di luar itu biar kita enggak ditutup ama itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu bumi nanti di akhirat yang tadinya kongko-kongko tidak berfaedah, mau ceramah sama Allah, mau menjatuhkan kita supaya masuk neraka, enggak, tuh bumi bakal diam. Enggak, terakhirnya dikasih yang enak, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar. Ini menutup dari tadi ngobrol yang berjam-jam yang tidak ada gunanya. Itu ketutup dengan tasbih, tahmid, tahlil, istighfar. Begitu bacaannya. Ini diantara bacaan. Kandungan bacaan ini tasbih, tahmid, tahlil, istighfar. Ini penghapus majelis yang tidak manfaat. Namanya disebut majelis ora jelas. Begitu. Namanya majelis. Ma itu bahasa Arab, artinya ora. Jelas itu bahasa Indonesia. Majelis ora jelas. Kalau ngaji-ngaji begini ini namanya majelis, tempat yang jelas, bermanfaat. Begitu. Ini diatur. Jadi sehingga disebut di tempat itu husnul khotimah, ditutup sama tasbih, tahmid, tahlil, istighfar. Begitu. Ditutup majelis. Jadi itu membegini kita ziarah kemana? Ke Banten, terakhir pantai. Jadi berbuat baik dulu, baru dibersihin, dibersihin apa dikotorin ya? Dikotorin. Mustinya juga kotorin dulu baru bersih. Kebalik. Siapa yang kayak gitu-gitu tuh? Enggak, maksudnya biar nanti jalan-jalannya selamat. Begitu. Jalan-jalannya selamat. Jadi dibawa ziarah dulu. Oh iya. Matang juga alasannya. Jadi main kotor-kotoran dulu baru mandi. Ini mau mandi dulu baru. Waduh. Ada nggak yang kayak gitu tuh? Oh nggak ada, alhamdulillah. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Diinget-inget doa kongko-kongko biar buminya tidak nyaksiin kita di akhirat yang kagak-kagak. Ini ribet di akhirat, ribet. Kaki kita ini ngelangkah kemana? Bakal ceramah. Kan di surat Yasin belum nyampe kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kakinya bakal bersaksi jatuhin kita.
Pakai gua tuh kata kaki. Yang waktu kongkong kok, yang enggak manfaat. Jadi baca doa ini biar manfaat. Arisan, diingat-ingat sama kita sebelum tutup. Ayah, kita baca ini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jangan kebut-kebut, dibimbing aja. Ayo ikuti saya. Ini Nabi yang ngajarin begitu. Jadikan yang belum bisa jadi bisa. Itu mah udah bisa baca sendiri aja, biarin aja dia mobil masuk neraka, yang penting gua jangan. Ini namanya orang egois. Ajak teman-teman, sebelum kita pergi kita baca doa yang Nabi ajarin sebelum pergi biar kita manfaat. Ayo ikuti saya, begitu. Bimbing tuh doa yang tadi, begitu, kayak begitu, supaya kita manfaat. Ada bedanya kita orang majelis sama orang yang tidak dari majelis. Ini adab-adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat tuh mulia-mulia, wafatnya bagus, meninggalnya semua bagus. Kenapa? Mereka kalau nutup kayak begitu. Nah, kita kayak begitu, menutup tempat-tempat yang dulu nggak jelas-jelas. Aduh, banyak kaki ngelangkah yang nggak jelas-jelas, dah diganti sama yang baik-baik. Tuh begitu. Inilah adab-adab majlis. Nanti kita bakal ngaji adab-adab tidur. Tidur aja dia Islam, biar enggak numpuk materinya. Saya mau tutup segini, ada yang ditanya mungkin dari materinya lurus, rasakan baik.